صحبة من الموت أمين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفيعنا وقرة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد Alhamdulillah Allah Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita, terkhusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, terkhusus mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari tafsir Al-Baghawi, masih dari surat Al-Baqarah, lahir pada ayat 230. Sekarang kita masuk pada 231. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna al-ayat. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila kalian mencerai istri-istri kalian, fa balaghna ajalahunna, lalu telah dekat akhir iddahnya, sampai akhir daripada iddahnya, maka fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf, maka tahanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik, atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula. Fa'idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna, ayat nazalat fi rajulin minal ansar. Ayat ini turun berkenaan dengan seorang dari Ansor yang yud'a, yang dipanggil Sabit, sebut sebagai Sabit bin Yasar. Talaqa imra'atahu, dia mencerai istrinya. Hatta qarabat inqidha'a iddatiha, sampai mendekati penghabisan iddahnya. Raja'aha, dia rujuk lagi. Tsumma talaqaha, kemudian dia cerai lagi. Yaksidu bidzalika mudarrata, dia bermaksud dengan itu untuk memberi matur pada istrinya. Jadi dia tahan dulu sampai menjelang iddahnya selesai, baru dia rujuk lagi. Maka turunlah firman ini, fabalaghna ajalahunna ay asyrafna ala an tabina. Ini asyrafna, balaghna dulu walaupun artinya secara bahasa sampai pada ajalahunna, telah sampai pada ajalahunna, pada batas waktunya, tapi maksudnya itu bukan sampai tetapi dekat. Ay asyrafna, mendekati, ala an tabina, untuk berpisah, bin qida'il iddah, dengan selesainya iddah. Walam yurid hakikatan qida', dan tidak, atau lam yurad, tidak dimaksudkan hakikat selesainya iddah, bin qida'il iddah, tidak, tapi hampir selesainya iddah. Karena iddah ilan qada, sebab iddah kalau sudah selesai, lam yakun li zawji imsakuha, maka tidak ada hak bagi suami untuk menahan istri ketika iddahnya selesai. Wal bulughu lahuna bulughu muqarrabah, maka sampainya di sini maksudnya itu sampai kedekatan, bukan sampai betul-betul habis masa iddahnya, tapi kedekatan. Tapi kalau di Ta'ala, dan juga dalam firman Allah Ta'ala, ba'da hadza, setelah ini, fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna. Hakikatun qida'il iddah. Kalau ini maksudnya balaghna ajalahunna di ayat nanti, di ayat berikutnya nanti. Itu adalah memang betul-betul selesai iddahnya. Fala ta'dhuluhunna, kalau sudah sampai masanya, maka jangan kamu ta'dhuluhunna, jangan kamu ngeyel kepada mereka, mempersulit mereka untuk menikah. Ini yang dimaksud di ayat yang berikutnya nanti, itu hakikatu inqida'il iddah, memang hakikat selesainya iddah. Tapi yang dimaksud di ayat ini itu bukan selesainya, tetapi mendekati selesai. Wal bulughu yatanawalul maknayain. Sedangkan kata-kata bulugh atau balagha itu mengandung dua makna, mencakup dua makna. Yuqalu balagha
sampai ke kota Madinah, idza qarabtu minha, kalau saya sudah mendekati dari kota Madinah maka saya bisa katakan balagtu, atau dakhaltuha, atau saya sudah masuk memang ke kota Madinah maka dikatakan balagtu. Maka balagna ajaluna itu bisa bermakna hampir sampai atau sampai. Maka yang dimaksud di ayat ini adalah hampir sampai. Tapi yang dimaksud nanti di ayat beberapa ayat berikutnya balagna ajaluna fala ta'tuluna, itu maksudnya sampai. Fa'amsikuhunna, maka tahanlah mereka, ay roji'uhunna, jadi rujuklah bima'rufin, dengan cara yang baik. Ila dikatakan al-muraja' bil ma'ruf, yang dimaksud rujuk dengan cara yang baik adalah ayat syada al-raja'atiyah, atau yusyada al-raja'at, disaksikan atau dipersaksikan atas rujuknya tadi. Walaupun saksi ini dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, tapi itu nanti dibutuhkan ketika terjadi umpama persengketaan tentang masalah cerai itu. Maka ketika dia menyaksikan itu ada pemerkuat. Jadi disaksikan atas rujuknya. Wa yuraja bil qauli la bil wati, itu merujuknya dengan ucapan, bukan dengan tiba-tiba kumpul dengan istri untuk jima, tapi dengan ucapan. Ayo rojak tuki, saya rujuk kamu kembali. Kau sarrihuhunna bima'ruf, atau ceraikan dengan cara yang baik. Ayo utrukuhunna, tinggalkan mereka hatta tangqodiya iddatuhunna, sampai selesai iddahnya. Wayakun amlak kali al-muzahina, maka itu akan menjadi amlak, lebih bisa memiliki diri mereka. Jadi punya hak, kalau dibiarkan sampai iddahnya itu dia masih punya hak untuk merujuk lagi ketika dia mau menyesal dan sebagainya. Dia ada hak selama iddahnya masih ada. Itu jangan sampai menghindari, sudah kita sampaikan kemarin tiba-tiba ditalak 3. Hanya tidak ada idah, tidak bisa. Walaupun ada idahnya perempuan itu ya tidak bisa kembali karena dia sudah talak 3. Lebih baik ditalak 1, kemudian dia tunggu masa idahnya, barangkali ada penyesalan sebagainya, dia masih memungkinkan untuk kembali tanpa nikah baru, cukup dengan rujuk. Itu kadang mengikuti emosi, waliyadzubillah, akhirnya dia langsung. Itu sudah saya ceritakan, banyak pengaduan pertanyaan ke saya. Saya disuruh nyari jalan, gimana caranya? Ini sudah talak 3 langsung terus menyesal. Ini ada, saya lihat anak ini, kemarin dalam hati saya enggak, ini kemarin kemana aja, kok baru ingat anaknya setelah cerai. Yang ikuti itu semua sih mengikuti khotbah, mengikuti ya. Waliyadzubillah. Padahal agama itu sudah memberi jalan yang enak. Cerai, setelah cerai pun itu masih ada iddah, yang dia masih memungkinkan untuk merujuk kembali tanpa nikah baru. Kemudian dikasih jalan yang enak, malah orang kadang-kadang minat yang enak. Walatum sikuna tiroran, jangan kamu menahan istri itu tiroran. Iya, arahkan dia katanya. Dia pergi ke mobilasi. Saya suruh ke sana, saya tidak berani nanggung katanya. Dengan 3 itu harus nikah baru. Berani kita nabrak ijma. Seperti pendapatnya Ibnu Taimiyah. Saya tidak berani. Ibnu Taimiyah kan berani. Iya, menurut Ibnu Taimiyah boleh. Dia melanggar ijma dan dia tidak dikubris pendapatnya. Walaupun digunakan dirorul itu ada. Jangan kamu menahan mereka diroran ya, untuk membahayakan mereka, memberi madarat pada mereka, litak tadu, untuk kalian menzalimi mereka. Jadi taksidu bil waj'atil mudarrah. Jadi kamu bermaksud dengan rujuknya itu memberi mudarat, yaitu mengakhir-akhirkan rujuk sampai hampir selesai iddah baru dirujuk dengan sengaja. Yang lain kalau bimbang ya, memang dia masih bimbang, masih pikir lagi sampai mendekati akhir baru dia rujuk. Ini tidak ada masalah karena tidak ada maksud mudaratnya di situ, tidak ada. Lain tidak, si sahabat tadi asalnya itu Sabit bin Yasar itu disengaja mengakhir-akhirkan rujuknya itu sampai mendekati masa iddahnya selesai baru dirujuk dengan maksud memberi mudarat kepada istrinya. Bitakwil habsi, dengan menahan, dengan memanjangkan untuk menahan istrinya. Umayyah kalau tadi kamu bertolak nafsah.
Dan siapa yang melakukan hal itu berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya menzalimi dirinya sendiri atau binafsi bimukhalafati amrillah, ini memberi madarat pada dirinya karena dia melawan perintah, menyalahi perintah Allah Ta'ala. Hakikatnya dia tidak memberi madarat pada istrinya saja, tapi dia memberi madarat kepada dirinya karena orang yang durhaka kepada perintah Allah ya dia dosa. Karena ada berhukuman. Wala tattakhidhu ayatil huzwa, ini Allah beri peringatan, jangan sekali-kali kalian jadikan ayat-ayat Allah itu sebagai huzuan, sebagai bahan gurauan, ya, sebagai candaan, sebagai ejekan. Qala al-Kalbi yani qaulu ta'ala fa yumsaku bil ma'rufin aw tasrihun bisan. Imam Kalbi mengatakan yang dimaksud ayat Allah itu yang dijadikan gurauan itu adalah firman Allah imsaku bil ma'ruf aw tasrih, fa imsaku bil ma'ruf aw tasrihun bisan. Itu dijadikan gurauan, menahan dengan cara yang baik atau melepas bercerai dengan cara yang baik. Kullu man qala fa amrashad wa mutakhidun ayatillahi huzwa. Dan semua orang yang menyalahi perintah syariat berarti dia menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai huzwan, sebagai gurauan, sebagai ejekan. Qala Abu Darda mengatakan, huwa anna rajul kana yutaliq imra'atahu, yaitu bahwa seorang laki-laki itu mencerai istrinya, summa yaqulu, kemudian dia berkata kuntu laiban, tadi saya itu bermain-main. Wa yutik wa yaqulu mithla dzalik, dan juga dia memerdekakan budaknya lalu mengatakan seperti itu juga tadi. Katanya saya main-main, kata dia. Wayangke, wayakul misalnya dia menikah, tapi juga mengatakan begitu dia main-main. Itu. Akhirnya sampai itu hadisnya yang kemarin saya sempat singgung, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sanadnya. Akhbarana Abdullah Muhammad bin Fadl al-Farqi, akhbarana Abul Hasan at-Taisabuni, akhbarana Abdul bin Umar al-Jawhari, akhbarana Ahmad bin Ali al-Kashmihini, akhbarana Ali bin Hujr, akhbarana Ismail bin Ja'far an Abi Habib bin Al-Arqad, wa Abdurrahman bin Habib bin Mahar, wa Yusuf bin Mahar, an Abi Rabah, an Abi Mahar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, at-talaq wa nikah wa raj'ah. Tiga perkara, salatun jidduhunna jiddun, sungguhannya sungguhan, wa hazluhunna jiddun, guyonannya sungguhan. Ada tiga perkara yang salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Tiga perkara yang sungguhannya sungguhan dan gurauannya pun sungguhan. Itu talak, nikah, rujuk. Talak, nikah, rujuk. Guyonannya pun kejadian betul. Kalau nikah apa kejadian betul? Ya nikah kejadian betul kalau syaratnya terpenuhi semuanya. Syarat nikah terpenuhi, rukun nikah terpenuhi, ya terjadi betul. Nah, jangan main-main. Itu masalah cerai, nikah dan rujuk. Ini guyonannya sungguhannya juga sungguhan. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Itu dengan iman, bil iman. Allah sudah beri kalian nikmat berupa syariat Islam, berupa keimanan pada Rasul. Maka jangan dijadikan ayat Allah itu sebagai berawal, karena itu nikmat besar dari Allah, kalian ditunjukkan kepada keimanan. Wa ma anzala alaikumul kitaba, dan nikmat berupa apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa kitab, yakni Al-Qur'an. Wal hikmah, dan kebijaksanaan, yakni sunnah atau mawaidul Quran. Hikmah diartikan di situ sunnah Nabi, sunnah hadis atau mawaidul Quran, wejangan-wejangan Al-Quran. Ya'idukum bih, yang Allah memberi wejangan kepada kalian dengannya, dengan ma'anzala tadi, dengan apa yang diturunkan tadi oleh Allah Ta'ala. Fattakullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu anna Allah bi kulli syai'in alim, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha mengetahui akan segala sesuatu. Kemudian ayat berikutnya, wa idza talaqtumun nisaa wa balaghna ajalahunna fala taqtuluhunna ayyankina azwajahunna. Apabila kalian telah mencerai wanita lalu wanita itu mencapai batas waktunya. Kalau ini balaghna di sini artinya sudah tercapai betul masa iddah. Kalau balaghna yang di ayat tadi itu mendekati tercapai masa iddah.
mendekati selesai masa iddah. Kalau ini balagna ini sampai betul masa iddahnya. Maka kalau sudah sampai masa iddahnya, fala taqtuluhunna. Ini perintah pada wali si perempuan, jangan sekali-kali ngeyel untuk menikahkan si perempuan ini dengan pilihannya. Ini jangan mempersulit untuk wanita ini supaya dia menikah lagi dengan laki-laki itu. Ayakin azwajahunna. Ini turun fi Jamilah binti Yasar. Waktu Makil binti Yasar turun berkenaan dengan Jamilah binti Yasar, saudari dari sahabat Makil binti Yasar al-Muzani. Karena tahta Abil Qadah bin Asim, adalah dia itu di bawah Abil Qadah itu apa? Abil Qadah itu. Ya. Abil Qadah bin Asim bin Aji bin Ajlan. Watallaqaha, lalu dicerai. Jadi si Jamilah ini dicerai oleh suaminya, Abil Qadah tadi bin Asim. Akhbarana Abdul Wahid al-Malihi, akhbarana Ahmad bin Abdul Nuaimi, akhbarana Muhammad Yusuf, akhbarana Muhammad bin Ismail, akhbarana Ahmad bin Abi Amr. Hadatsani Abi Hadatsani Abu Hashim an Yunus al-Hasan, qala hadatsani Makil bin Yasar qala zawwajtu ukhtan li. Saya, kata Makil bin Yasar, telah menikahkan seorang saudari saya min rajulin, dengan seorang laki-laki. Fatallaqaha, lalu laki-laki itu mencerainya. Hatta idzan qadat iddatuha, sampai apabila ketika selesai iddahnya. Ja'a yaktubuha, maka si laki-laki itu datang lagi melamar saudari saya. Jadi si laki-laki datang lagi, rupanya itu JLBK, cinta lama bersemi kembali. Jadi yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi setelah cerai selesai, masa iddahnya selesai. Padahal kan kalau sudah masa iddah selesai tidak bisa, kecuali harus nikah baru. Maka dilamar lagi. Jadi masa iddahnya selesai, datang lagi si laki-laki ini untuk melamar si perempuan itu. Maka kata Makil bin Yasar, fakultu, saya katakan kepada laki-laki tadi, yang mantan suami saudari saya tadi, zawwajtuka wa farrashtuka, saya sudah nikahkan kamu. Farrashtuka, saya sudah serahkan saudari saya menjadi istrimu. Farrasha itu menjadikan sebagai hamparan, karpet atau alas, maksudnya yang menjadikan saudarinya itu sebagai istri. Saya sudah jadikan saudari saya istrimu. Wa akramtuka, saya sudah muliakan kamu. Fatallaqtaha, lalu kamu mencerai saudari saya tadi. Kumajita taktubuha, kemudian kamu sekarang datang lagi melamar saudara saya lagi. La wallahi, tidak demi Allah, katanya. Kata Makil biasa, tidak demi Allah. La ta'udu ilaika abadan, dia tidak akan kembali kepadamu selamanya. Bahkan rajulan la ba'sabi, dan dia si Abu Qadah ini adalah laki-laki yang lumayan, la ba'sabi, lumayan. Tidak tahu lumayan apa itu, lumayan tampangnya apa lumayan kekayaannya juga, kurusnya bagaimana tidak tahu. Dan itulah ya, bukan Allah. Tidak lah. La wallahi la ta'udu ilaika abadan, tidak demi Allah, saudariku tidak akan kembali kepada kamu selamanya, katanya. Dan dia seorang laki-laki yang la ba'sabi, Qadah seorang laki-laki yang lumayan. Maka nanti mar'ah turidu an tarji ilaih, dan perempuan itu masih ingin kembali ke mantan suaminya, masih cinta rupanya. Tapi si walinya, yaitu di dalam hal ini saudaranya sebagai wali, melarang. Maka Allah turunkan ayat ini. Fala ta'duluhunna, maka jangan kamu halang-halangi mereka itu. Ta'duluhunna adl itu ngeyelnya wali. Adl itu kasus dalam fikih pernikahan. Itu ketika wali itu ngeyel untuk menikahkan si perempuan itu dengan calonnya. Maka adl ini ketika ada adl, maka bisa melapor kepada hakim. Nanti hakim akan memanggil apa alasannya dia adl. Tidak tahu kalau hakim sekarang, tidak ngerti saya. Jadi nggak ngerti kalau kompilasi saya tidak paham aturannya gimana. Jadi secara syariat hakim itu akan memanggil si wali tadi yang adl, yang ngeyel tadi. Apa alasan kamu ngeyel itu? Apa kurang rodanya ya? Rodanya kurang apa? Gimana? Apa kurang kartunya apa kurang? Ya.
Kalau ternyata didapati ternyata alasan ngeyelnya ini tidak sesuai syar'i, bukan alasan syariat ngeyelnya. Lain kalau ngeyelnya memang umpama ada syar'i alasannya. Seperti laki-laki itu fasik umpama. Jangan kamu nggak boleh. Karena dia fasik begini begitu. Itu alasan yang syar'i. Ini masih diizinkan. Ya. Tapi larangan ini cuma mengikuti itu tadi. Cuma berdasarkan dia karena jengkel mungkin si Makil bin Yasar ini karena sudah saya nikahkan kok kamu ini sampai ini sudah selesai iddah, kamu biarkan tidak kamu rujuk, sekarang kamu datang mau melamar lagi, tidak boleh katanya. Maka turun ayat ini, wala tak turunnya, jangan kamu halang-halangi. Ya. Jadi si perempuan itu masih kepingin balik, ayang ihna, jangan kamu menghalangi mereka untuk menikahi azwajahunna, suami-suaminya. Maka setelah turun ayat ini, Makil bin Yasar tadi dipanggil, dibacakan ayat ini, lalu dia mengatakan, al-an af'alu ya Rasulullah, sekarang saya akan melakukan perintah ya Rasulullah. Walau fasawwajah iya, maka dinikahkan si ukhtahu, saudarinya tadi, kepada Abu Qadah tadi itu, mantan suaminya. Allah Ta'ala fabalagna ajaluna ay inqatat iddatuna, balagna ajaluna sampai batas waktu mereka, yakni selesai iddah mereka. Bala tak duluhuna, maka jangan kamu atur ngeyel, menghalang-halangi. Ayat kira suaminya untuk menikahi, dia menikah kembali dengan suaminya. Ayat tamna'uhunna, jadi jangan kalian mencegah mereka menikah daripada menikah. Wal adl almana, dan adl itu adalah almana, jadi mencegah. Aslu arti adl itu asalnya ada kesempitan, wasyiddah, kesulitan. Yuqalu adlatil mar'ah, adlatil mar'ah itu idza nasyaba waladuha bi batniha faqatu 'alal furuj, apabila anaknya itu nasyaba, nyangkut di perutnya sehingga sulit untuk keluar, itu namanya adolat. Di adol itu maknanya artinya sempit, sehingga toko alil furuj, sehingga sempit baginya untuk keluar. Wadaul idhal, wadaul udhal, ya, itu penyakit yang kronis. Wadaul udhal, aladzila yutok, penyakit yang kronis yang tidak mampu untuk ilaju, untuk diobati. Mobil ayah, di dalam ayat ini ada dalil alaan al-mar'ah, bahwasanya perempuan la tali akdan nikah, perempuan itu tidak menguasai akad nikah, jadi harus tetap dinikahkan oleh walinya meskipun janda. Jadi itu terkadang, mohon maaf, banyak salah kaprah di masyarakat karena mungkin ngajinya baru-baru, cuma asal ngaji kuping, asal dengar saja. Itu katanya kalau janda itu boleh menikahkan ya, artinya menikah sendiri. Ya. Ini salah paham terhadap hadis Rasulullah SAW yang dikatakan as-sayyibu aula binafsiha min ghairiha, bahwa janda itu lebih berhak atas dirinya. Nah, tapi maknanya lebih berat itu bukan berarti menikahkan dia menikah sendiri, ya. Tapi dia lebih berat dalam arti dia sudah punya pengalaman dengan bantalan rumah tangga sebelumnya, sehingga dia sudah, ya, sehingga walinya, kalau namanya janda, wali itu sudah tidak 100% bisa memaksakan kepada si perempuan itu lagi. Itu maknanya dia lebih berhak untuk dirinya karena dia sudah lebih tahu, dia sudah pengalaman. Sehingga janda itu maksudnya lebih berat, bukan dalam arti perempuan itu bisa meninggalkan dirinya. Ini yang sering, ya, ini dalilnya adalah itu, bahwa ayat ini tetap menyuruh saudaranya untuk menikahkan walaupun dia sudah janda statusnya, walaupun nikahnya dengan mantan suaminya yang dulu, tetapi kan sudah selesai iddah, dan statusnya janda dia. Maka ini dalil bahwasanya wanita itu tidak memiliki menguasai daripada akad nikah. Itu laukana tamliku dzalik, seandainya wanita itu memiliki itu yang untuk melakukan akad nikah, lam yakun hunaka aqlun,
maka tidak ada di situ adl dari wali, dengan tidak berfungsi. Ngeyelnya wali itu wala linahyil wali anil adl, dan tidak ada larangan, tidak akan ada larangan untuk wali untuk berbuat adl. Wala taquluna, jangan kamu menghalang-halangi, tidak mungkin ada larangan itu. Kalau seandainya wanita itu memiliki haknya sendiri, ya sudah, cukup saja dia suruh menikah. Ada apa kok ada melarang wali untuk menghalang-halangi? Ini tanda bahwa dia tidak memiliki hak. Ya. Maka tidak ada bagi larangan wali untuk adl makna, tidak ada maknanya untuk melarang wali untuk adl. Kalau memang wanita itu sudah memiliki hak. Wakil ayat khitabun ma'al azwaj tiwadihim ilal idrar. Ayat ini sekaligus khitab bersama dengan para suami, karena untuk mencegah mereka, para suami itu, daripada idrar, memberi madarat. Dan al-ibtidaul ayat khitab ma'hum, sebab di awal ayat itu ada khitab perintah bersama dengan mereka para suami. Wal awal as-sahih, tapi pendapat yang pertama itu lebih sahih, yaitu ini khitab khusus untuk para walinya si perempuan. Idza tarawtu bainahum bil ma'ruf, kalau ada saling ridho antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Saling ridho di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Maksudnya cara yang baik bagaimana? Bi'aqdin halal, dengan akad yang halal lil auliya, bagi para walinya. Bi'aqdin halal wa mahrin jaiz, dengan akad yang halal dan mahar yang diperbolehkan. Maksudnya mahar misalnya dia, mahar yang normal, yang wajar. Zalika ay alladzi dzukira minan nahi, itu maksudnya yang disebut dari larangan adl tadi, yu'adzu bihi, diberi wejangan dengannya, man kana minkum, kepada orang-orang yang ada di antara kalian itu masih beriman, yu'minu billah, berakhir beriman pada Allah dan hari akhir. Wa inna ma qala dzalika muwahhidan wal khitab lil awliya. Jadi ini larangan ini diberi wejangan oleh Allah, diberikan perintah ini kepada orang yang masih beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, di situ qala dzalika muwahhadan diucapkan dalam bentuk tunggal, yaitu zalika, itu bentuk tunggal zalika. Harusnya kalau jamak itu zalikum, tapi itu disebutkan bentuk tunggal zalika. Wal khitab lil auliya, padahal khitabnya itu kepada para wali nikah tadi. Li'anna al-asla fi muqadamatil jamak zalikum, sebab asal dalam mengajak bicara orang yang banyak itu zalikum, bukan zalika. Summa kathura, kemudian menjadi banyak, hatta tawahamu, sehingga mereka menyangka anal kaf min nafsil harf, bahwasanya kaf itu termasuk dari huruf yang sama, walaysa bi kaf khitab, dan bukan kaf khitab. Faqalu dzalika, jadi terlalu banyak penggunaan dzalika itu, sehingga sudah dianggap dzalika itu, kaf itu sudah menyatu dengan dzali, sudah menyatu dengan dal dan lam, tidak lagi dianggap sebagai kaf khitab. Kaf khitab ini kaf yang untuk menunjukkan orang kedua, sehingga bisa dirubah kakumakum, karena sudah dianggap k-nya itu sudah dianggap menjadi satu kesatuan, sehingga di sini walaupun orangnya jamak tetap digunakan kata dzalika, tidak dzalikum. Itu boleh-boleh saja. Wa idza qalu hadza kanatil kaf muwahhada mustawiyah bil dzan. Ketika mereka mengatakan bahwa kaf ini yang muwahhada, kaf yang tunggal ini sama, baik dalam isnan maupun jamak, dalam dua ataupun banyak, al-muannats mudzakkar, juga dalam laki atau perempuan atau laki, feminim atau maskulin, itu sama. Qila huwa khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi mengatakan zalika itu kenapa kok kafnya satu saja? Karena itu khitabnya hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika wahada atau wahida, oleh karena itu dibentukkan tunggal. Tumaroja ila khitabil mukminin, kemudian Allah kembali kepada khitab kepada kaum mukminin, dzalikum azkalakum wa athhar, maka itu lebih azka. Jadi dengan nikah yang baru, dengan nikah yang ma'ruf tadi, yang cara yang baik, itu lebih suci bagi kalian.
Khairul lakum wa athhar, sama lebih suci. Tapi khairul lakum ini lebih baik dan lebih suci, athhar liqulubikum terhadap hati kalian, minar riba daripada suatu yang meragukan. Wadhalika annahu kana fi nafsi kulli wahidin minhum alaqah, yaitu dikatakan satu yang meragukan atau tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka riba. Itu kenapa? Karena fi nafsi kulli wahidin minhum, di jiwa setiap dari dua orang ini, baik saudarinya Makil dari Jamilah binti Hasan ataupun si Abi Qadai, masing-masing masih ada rasa cinta di masing-masing jiwa ini. Masih ada rasa cinta. Alaqah, ada hubungan, masih ada hubungan di dalam hatinya. Aitulam yu'man, sekiranya tidak dirasa aman, ayat tajawaz dzalika ila ghairi ma ahadallahu, untuk melampaui itu, yang pernikahan itu, kepada selain apa yang Allah halalkan bagi keduanya. Tidak merasa aman kalau seandainya dibiarkan begitu saja, ini akan zina nanti. Karena masing-masing masih senang satu sama lain. Walam yu'man minal awliya, dan tidak merasa aman dari para walinya. Ayasbiqu ila qulubihim minhuma, untuk yasbiq, kedahuluan atau masuk kepada hati mereka, minhuma dari keduanya. Mala allahumma an yakuna bari'aini min dzalika fa yatamun, sesuatu yang la'allahumma, yang barangkali dua orang itu bari'aini, sama-sama bersih dari tuduhan yang dituduhkan wali itu tadi. Kayak kamu, sehingga para walinya berdosa dengan suudzon kepada kedua mempelai itu yang mau kembali tadi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Aya'lamu min hubbi kulli wajhin, Allah tahu tentang cinta setiap seorang dari keduanya tadi, disuapi kepada temannya. Malah ta'lamun antum, sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Sehingga Allah memerintahkan untuk membiarkan itu untuk kembali. Bagi yang masih sama-sama suka, ya kan gitu kan. Ya ada, ya memang kadang-kadang ya mungkin sayang sama anaknya, takut dia dikecewakan lagi, hanya mau kembali lagi tidak boleh. Takutnya nanti begitu lagi akan terjadi. Sedangkan mungkin kadang-kadang dua-duanya orang itu masih saling senang, jadi repot, kasihan. Tanya itu. Ya. Contoh kami kita cerai tapi nak rumah alasannya. Ada, kita pernah melihat juga. Walidatu yurdina auladahunna, itu masalah persusuan. Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walidatu yurdina auladahunna, dan al-walidah, ibu-ibu, para ibu-ibu itu yurdina, yang boleh menyusukan auladahunna, anak-anak mereka, hendaklah menyusukan anak-anaknya. Haulaini, kamilaini, 2 tahun secara sempurna. Liman arada ini meroda, bagi siapa-siapa yang ingin menghendaki menyempurnakan rodoa persusuan tadi. Maka ayat ini, yakni al-walidatu, yakni al-mutallaqat, allati lahunna aulad, wanita-wanita yang dicerai. Karena ini sambungan dari ayat-ayat perceraian tadi, walaupun isinya sebetulnya umum, baik yang dicerai atau tidak dicerai. Wanita-wanita yang dicerai, allati lahunna aulad, yang mereka punya anak-anak. Lahunna auladu azwajihinna, punya anak-anak dari suaminya yang awal. Yurdina, maka dia boleh menyusukan. Jadi khobar ini kalimat berita, tapi bimakna al-amri, maknanya perintah. Kalimat berita, tapi maknanya perintah. Jadi ibu-ibu, mereka itu hendaklah menyusukan kepada, yang menyusukan anak-anak mereka, itu perintah. Jadi susukanlah anak-anak kalian. Bahwa amru istihbabin, tapi ini perintahnya perintah sunnah, la amru ijabin, bukan perintah wajib. Lana la yajibu alaina al-irda, sebab tidak wajib atas ibu-ibu tadi untuk menyusukan anaknya. Kita kana yujad man yurdi'ul walad, kalau dia mendapati orang yang bisa menyusukan anak tadi. Di qauli sallallahu
Karena firman Allah Ta'ala di Ta'ala di surat At-Talaq dan surat At-Talaq fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Tapi fa in arda'na lakum, kalau mereka menyusui anaknya sendiri untuk kalian, maka berikan kepada mereka upahnya. Karena wanita, maksudnya ini wanita menyusui kan butuh nutrisi, butuh macam-macam, itu berikan. Fa'in rohibatil jika ibunya itu senang fil irta untuk menyusukan, faya aula min ghairi, maka ibunya sendiri lebih utama daripada wanita lain untuk menyusukan anaknya. Berapa lama? Haulaini kamilaini ay sanataini, 2 tahun. Kamilaini sempurna. Wa dzakarul kamal disebut sempurna di sini untuk takkid, untuk penguat saja. Seperti firman Allah, tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Wakila innama qala kamilaini, dikatakan hanya saja dikatakan kamilaini 2 tahun yang sempurna. Li'anal Arab, sebab orang-orang Arab itu sama ba'dal haulan. Terkadang tusami menamakan setelah haul itu termasuk haul juga. Babatu syari syahron, babatu syari syahron, dan sebagian bulan itu dinamakan dengan bulan yang lain. Kama qala Allah Ta'ala, sebagian Allah berfirman, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya diketahui. Bagaimana ia syahrani wa ba'dul talib. Jadi ba'dul syahr maksudnya sebagian bulan itu kadang dinamakan oleh orang Arab tuh bulan juga. Padahal cuma sebagian bulan. Seperti haji itu asyhurun ma'lumat. Padahal haji itu cuma 2 bulan, beberapa 10 hari. Tidak sampai itu Syawal, Dzulqa'dah sama 10 Dzulhijjah. Tidak sampai 3 bulan. Tapi Quran bilang asyhurun jamak, seolah-olah 3. Dengan jamak minimal kan 3. Jadi orang Arab itu menamakan kadang sebagian hari itu dia namakan sebagian bulan, itu dinamakan bulan. Sehingga untuk mempertegas bahwa ini maksudnya cuma 2 tahun saja, maka ditambah kalimat kamilah ini supaya tahu bahwa ini maksudnya 2 tahun sempurna, pas, tidak ada lebih. Bagaimana ya syaroni wa ba'dul talib. Hanya saja haji itu 2 bulan dan sebagian bulan ketiga, itu sebagian Dzulhijjah. Wala faman ta'ajjala fi yawmayn fala itsma alaih. Siapa yang menyegerakan dalam 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Ini ma ta'ajjal fi yawmin wa ba'dhu yawm. Padahal itu bersegera di 1 hari dan separuh hari, sebagian hari. Tapi sebutkan yaumain. Wa yaqul aqama fulan bi mawdi kadza aulain. Telah menetap fulan di tempat ini 2 tahun. Padahal aqama bi aulan wa ba'dhu akhar. Padahal dia cuma menetap 1 tahun dan sebagian yang lain, sebagian tahun yang lain. Tapi dikatakan 2 tahun. Wabayin Allah, maka Allah menjelaskan Allah Ta'ala Anam mahulani kamilan, bahwasanya maksud 2 tahun ini 2 tahun yang sempurna. Ini arba'atun wa ishruna syahra, jadi 24 bulan. Waqtalafa, dan berbeda pendapat ahlul ilmi, para ahli ilmu, fi hadzal had, tentang batasan ini. Wa minhum qala huwa haddun li ba'dil mauludi. Ini adalah batasan untuk sebagian anak. Faruya rawa an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza wada'at Sitati asyhur, kalau perempuan itu melahirkan pada waktu 6 bulan. Fa'inah turdi'u ma'aulaini kamilaini, maka hanya saja dia menyusui bayinya 2 tahun 2 tahun sempurna. Fa'in wada'at li sab'ati asyhur, maka kalau dia meletakkan melahirkan 7 bulan, fa'inah turdi'u salatata wa ishrina syahra, maka si ibu menyusuinya 23 bulan. Karena 1 bulannya diambil ke 7 bulan melahirkan itu. Sehingga cuma 24 tapi 23 bulan menyusuinya. Pada waktu ini saat asyur, kalau menyusuinya itu, kalau melahirkannya itu 9 bulan, wa'ina 7 ada wa isyirina. Ada wa isyirina syahran, dia menyusuinya 21 bulan. Wa'in waktu di asyur, kalau dia lahir 10 bulan, pada turdi'u isyrina syahran, maka ibunya menyusui 20 bulan. Kullu dzalika tamamu salatina syahran, itu semua harus adalah penggenapan daripada 30 bulan. Karena Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran.
mengandungnya dan fisol, mengandungnya dan menyapihnya itu jumlahnya 30 bulan. Maka dari situ diambil kalau dia melahirkan 6 bulan berarti menyusuinya 24 bulan. Jadi genap 30 bulan. Iya. Dari dihitung dari lahirnya ya. Dikauli ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, itu karena firman Allah wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Surat Al-Ahqaf ayat 15 yaitu dan mengandungnya dan menyapihnya itu jumlahnya 30 bulan dalam mengandung dan menyapih. 30 bulan. Qala qaumun huwa likulli mauludin. Sebagai kaum mengatakan ini untuk setiap anak. Bi ayyi waqtin wulida, pada waktu kapan saja dia dilahirkan. La yangkus, tidak berkurang roto'u penyusuannya. Kan haula ini daripada 2 tahun illa bittifaqil abawain, kecuali dengan kesepakatan dua orang tua. Fa ayyuhuma arada bitam, maka siapa di antara keduanya yang menghendaki untuk menyapih qabla tamamil aulain, sebelum sempurna 2 tahun, laisa lahu dzalika, tidak boleh baginya itu kalau sebelum 2 tahun, illa yastami alaih, kecuali kalau sama-sama sepakat. Karena firman Allah in arada bisolan, kalau keduanya ingin menyapih, memisah antara umat daripada saling meridhoi keduanya, wa tasyawurin, dan berdasarkan musyawarah. Jadi berdasarkan musyawarah untuk menyapih anaknya yang menyusu tadi. Wa ada qaul Ibnu Jurayj wa Tsauri, ini riwayat Ibnu Jurayj dan Imam Tsauri dari riwayat Al-Walibi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ilal murad min ayat yang ada yang maksud dengan daripada ayat itu ana rodo alladhi yathbutul urma, bahwasanya rodo penyusuan yang yusbitul hurma, yang menetapkan kemahroman, mayakunu fil haulaini, adalah yang terjadi pada 2 tahun. Kalau ya rumah yakunu badal haulain, maka tidak terjadi penyusuan itu tidak menjadi mahram kalau sudah di atas setelah 2 tahun, maka tidak menjadi mahram. Jadi bayinya itu sudah lebih dari 2 tahun baru disusui, maka dia tidak mahram kepada ibu susunya karena sudah lebih dari 2 tahun. Dan semuanya itu dalam hitungan hijriyah, bukan 2 tahun Masehi, tapi 2 tahun hijriyah. Wallahu a'lam.